kalau bahasa Latinnya zaman dulu itu namanya corruptus, corruptio. Biasanya di masing-masing OKP, masing-masing organisasi kemahasiswaan, khususnya organisasi ekstra, manusia itu memiliki aturan di dalam Al-Quran. Apapun yang akan kalian lakukan itu ada aturannya. Begitupun juga dalam organisasi itu juga masih ada aturannya, atau yang disebut ADART. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Kali ini kita akan mengadakan kegiatan bincang santai di NTV dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi bersama Cipayung Plus Kota Probolinggo. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Mas Firnanda Zulkarnain. Karena masih muda, kami panggil Mas aja ya. Siap. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Probolinggo, Sarinah Yasinta Rizky Permatasari. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Probolinggo, Muhammad Solehuddin. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Probolinggo, Imawan Izzuddin. Dalam peringatan anti korupsi, kita ngobrol santai bersama wakil kita di Kota Probolinggo, karena dalam beberapa waktu terakhir ini ada beberapa berita atau kasus tokoh-tokoh pejabat negara yang diberitakan dan tersangka kasus korupsi. Sebelum memulai kegiatan, saya akan berpantun terlebih dahulu. Makan soto babat campur sambal terasi. Jadi pejabat jangan melulu korupsi. Botol Kiranti cap MUI, awas nanti ditangkap masuk bui. Soto ayam nasi campur, negara terancam bisa hancur. Soto babat saus tomat, payah pejabat gak tobat-tobat. Sekilas pantun untuk kondisi bangsa hari ini. Nah, kita langsung kepada dialog, yaitu yang pertama kami persilakan waktunya untuk Mas Fernanda. Kira-kira korupsi apa sih kata itu, Mas? Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati host kita, karena masih muda saya panggil Mas juga ya, Mas Udi. Yang saya hormati Mas Izzuddin ya, Ketua IMM Probolinggo. Yang saya hormati Mbak Yasinta, Ketua GMNI Kota Probolinggo. Yang saya hormati Mas Solehuddin, Ketua PMII Probolinggo. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh adik-adik kader-kader pemuda bangsa, khususnya Kota dan Kabupaten Probolinggo ini. Sebentar, ini kok duduknya saya nyoba cari yang nyaman biar enak. Ini ada mejanya ini Mas, jadi tidak enak kayak formal kalau meja, harusnya tanpa meja ini. Siap. Jadi begini, sepemahaman saya, korupsi itu kalau bahasa Latinnya zaman dulu itu namanya corruptus, corruptio dari bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya itu corruption, corrupt. Itu kalau diterjemahkan itu bahwa penyelewengan sesuatu. Jadi bukan hanya uang. Nah, ini kan kalau banyak kita muncul di berita itu korupsi itu selalu identik dengan uang.
Selalu ada uang, padahal korupsi itu tidak serta-merta hanya uang, tapi penyelewengan tugas itu korupsi, penyelewengan jabatan itu korupsi, penyelewengan waktu itu korupsi. Kalau kita bekerja digaji jam 5 sampai jam 5 misalnya, terus kita pulang jam 4, lah itu termasuk korupsi waktu namanya. Jadi korupsi itu tidak serta-merta uang. Itu yang saya pahami dari korupsi itu. Yang kedua, bahwa dari pemahaman saya sebenarnya memang pada saat ya kita amat menyayangkan bahwa akhir-akhir ini banyak berita bahwa pejabat-pejabat kita banyak yang tersandung kasus korupsi. Saya amat menyayangkan, cuman kembali lagi bahwa kita tidak bisa menghakimi dari jabatannya, karena tidak semua pejabat itu korupsi. Kalau kita bisa hitung, insya Allah lebih banyak yang tidak korupsi daripada yang korupsi. Cuma pada saat muncul seorang pejabat korupsi sehingga berita itu besar. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau kita tidak menghakimi jabatan tersebut, tapi menghakimi pribadinya. Begitu. Jadi itu yang dua hal yang paling penting. Yang ketiga adalah kenapa korupsi itu identik dengan pejabat? Karena pejabat itu harusnya menjadi abdi negara. Jadi dia menjabat itu, apalagi yang dibiayai atau dana yang jabatan yang dipegang itu dana dari pemerintah, kan begitu. Sebenarnya korupsi itu terjadi bukan hanya di pejabat saja, di perkantoran kecil juga ada 1-2 mungkin terjadi kasus korupsi, cuman tidak besar karena kantor diselesaikan di kantor. Tapi kalau ini uang negara yang harusnya memakmurkan rakyatnya, seharusnya uang ini digunakan untuk memakmurkan rakyatnya, dan oleh pribadi diambil untuk kepentingan pribadi atau kelompok, disitulah yang akan menjadi masalah yang besar. Karena dana itu seharusnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Itu dalam hal yang besar. Dalam hal konteks kota atau kabupaten, ya juga sama. Contohnya saya ini adalah termasuk pejabat daerah. Kenapa pejabat daerah? Karena saya digaji oleh daerah, pemerintah daerah, dari dana pemerintah daerah. Nah itu kita digaji, semua yang kita lakukan harusnya itu untuk memakmurkan masyarakat. Pada saat nanti ada oknum yang pejabat daerah yang menyelewengkan baik itu baik itu jabatannya atau kemampuannya dalam hal melakukan sesuatu, disitulah akan terjadi korupsi. Jadi korupsi itu tidak serta-merta uang. Pada saat kita tidak dapat uang, kita bisa korupsi sebenarnya. Gitu, itu yang patut kita pahami bersama, sehingga pikiran kita terhadap korupsi itu menjadi lebih lebar. Kembali lagi sebenarnya obatnya hanya satu, tapi obatnya hanya satu, tapi ini sulit untuk dilaksanakan memang. Yaitu kembali kepada akhlak kita masing-masing. Karena pribadi kita masing-masing, manusia itu sudah dikasih tahu sama Allah itu iman kita itu naik turun. Nah itu yang kita harus mempertahankan, bagaimana iman kita itu sekuat mungkin sehingga kita tidak korupsi. Karena pejabat itu memiliki wewenang yang lebih daripada masyarakat, memiliki kemampuan yang lebih daripada masyarakat, sehingga memiliki kemampuan untuk berkorupsi lebih daripada masyarakat. Itu. Jadi kembali lagi tergantung dari akhlak dan iman kita masing-masing. Sulit tapi harus dilaksanakan, karena yaitu kalau sudah kena korupsi tersandungnya bukan hanya hukuman, tapi ya secara sosial sudah selesai sudah orang itu. Itu ya, mudah-mudahan kita semua dan pemuda-pemudi yang nanti menjadi penerus bangsa ini juga tidak tersandung dengan hal-hal seperti itu. Mahasiswa pun bisa korupsi. Nah pulang sebelum waktunya itu korupsi itu mahasiswa itu. Secara tidak langsung tanda petik itu korupsi waktu itu. Kan begitu, dikasih tugas apa, nah itu korupsi termasuk itu. Karena artinya korupsi itu menyelewengkan. Kalau tidak salah dalam kamus besar Indonesia itu malah lebih general dia. Korupsi itu tindakan jahat, jelek, buruk. Jadi dia lebih besar marah.
kadang-kadang pikiran kita terkorupsi oleh sesuatu lah, itu termasuk juga. Jadi tidak serta-merta uang, cuman memang yang gempar saat ini adalah uang. Jadi saya berdoa untuk kita semua dan seluruh pejabat termasuk saya, khususnya Kota Probolinggo ini tidak tersandung kasus korupsi, karena memang betul-betul merugikan masyarakat. Dampaknya ke rakyat itu amat sangat besar sekali, apalagi yang dikorupsi adalah yaitu bantuan-bantuan COVID, di mana kita sebenarnya wajib untuk membantu, kan begitu. Nah, mungkin itu prolog dari saya. Nanti kita bisa lebih santai, berbincang-bincang santai, kan judulnya bincang santai nih. Jadi ini gara-gara meja ini Mas. Jadi kalau ada meja kayaknya kok kayak mau disidang ini. Ya, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Namun begini Mas, dalam pandangan DPRD, untuk bisa jera pelaku korupsi ini enaknya diapain ya Mas? Kok setiap tahun pasti ada kasus korupsi, dan ini cenderung para pejabat biasanya Mas, yang korupsinya paling gede lah gitu Mas kira-kira. Nah, dari pandangan DPRD itu apa hukumnya kurang bikin efek jera atau bagaimana Mas? Monggo. Ya, kalau itu saya tidak bisa berpendapat besar ya, karena memang kita ini negara hukum, kita serahkan semua kepada hukum, dan di hukum kan juga ada orang yang membuat aturan hukum itu seperti apa, efek jerahnya seperti apa, kan ada bagiannya sendiri. Karena saya bukan sarjana hukum dan tidak terjun langsung di dalamnya, saya juga kurang paham masalah itu. Cuman patut kita sadari bahwa sebenarnya hukuman itu juga ada efeknya, tapi tidak besar untuk efek jera, karena kembali lagi ini akhlak masing-masing tidak bisa melihat kita, dan akhlak itu tidak bisa dihukum. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya. Nah ini sama, obatnya korupsi hanya satu dari saya bicara, ya akhlak kita masing-masing ini, karena sulit memang. Kalau dibilang hukum jera tidak jera, ada loh banyak orang yang korupsi keluar dia korupsi lagi, walaupun bukan pejabat, dia mengatur pejabat yang sehingga dia termasuk dalam lingkungan koruptor begitu. Jadi sulit, dan saya tidak bisa memberi acuan hukum karena saya tidak di dalam pembuat undang-undang yang masuk undang-undang mungkin korupsi itu ada undang-undangnya sendiri ya, sampai sekarang kita ada KPK sendiri itu. Jadi saya tidak bisa berbicara lebih detail karena memang itu bidang saya. Cuma kembali lagi sulit memang karena akhlak kita masing-masing. Jadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tapi insya Allah bisa kita lakukan itu. Baik, kali ini kita kembali ke tema dengan Cipayung Plus. Ada beberapa organisasi. Saya mulai dari sudut paling kiri, yaitu Ketua PMII Probolinggo. Nah, bagaimana studi mengenai anti korupsi di masing-masing organisasi, khususnya para militansi aktivis ini, bagaimana untuk membackup kader-kadernya agar bebas korupsi nanti apabila menjadi pejabat negara atau menjadi pemimpin, khususnya di masyarakat. Monggo Ketua Umum PMII. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bang Fernanda, ya. Ada Bang Izzuddin juga. Yang saya hormati pula Sarinah Yasinta, Bapak host ya, Mas ya, masih muda Mas. Menanggapi hari anti korupsi bagaimana di organisasi kita, jelasnya di masing-masing OKP, masing-masing organisasi kemahasiswaan khususnya organisasi ekstra, itu mengajarkan bagaimana kader kita menjadi kader yang lulus, menjadi kader penerus bangsa yang nantinya akan membawa bangsa ini kepada kemajuan yang akan mendatang. Kalau di kita di PMII, karena asas kita berhaluan Islam ya,
khususnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bersikap moderat, toleran dan sebagainya. Banyak ya, kalau kita jelaskan mungkin terlalu banyak. Namun ada beberapa yang diajarkan dalam organisasi kita. Kalau dalam landasan organisasi kita ada NDP namanya Mas, nilai dasar pergerakan. Di dalam nilai dasar pergerakan itu ada beberapa poin, di mana poin itu selain kita melatih intelektual kita, juga melatih spiritual kita, begitu Mas. Di antaranya di dalam organisasi kita, nilai dasar pergerakan itu ada salah satunya ada ketauhidan, bagaimana kita mempelajari ketuhanan, begitu. Ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, seperti yang barusan disebutkan, hanya iman kita yang bisa mengontrol. Jadi dari organisasi kita memang diajarkan seperti itu, hubungan kita dengan Tuhan kita. Ada juga poin hablum minannas, untuk bagaimana kita bersosial, hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Dan yang terakhir itu dalam NDP ada hablum minal alam juga. Hablum minal alam itu bahkan di organisasi kita di PMII itu hubungan dengan alam saja kita diatur, begitu. Kita diajarkan bagaimana cara menghargai alam, bagaimana kita cara menghargai ya sesama kita, begitu. Apalagi yang namanya anti korupsi, di mana korupsi ini memang benar-benar merugikan. Akhir-akhir ini kan tentunya kita sering melihat di televisi, di berita sosial dan lain sebagainya, di Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kita melihat itu, kita sebagai generasi muda sebenarnya kok begini bapak-bapak kita, begitu loh. Kok begini, gitu loh. Dan harapan kami sebenarnya ya kita mulai dari kita masing-masing, diri kita masing-masing, seperti yang barusan yang disampaikan, kembali kepada diri kita dan iman kita, begitu. Kembalikan pada diri kita, dan semoga kelak di antara kita yang hadir ini, semisal nanti ada salah satu yang jadi pejabat, ayo kita berkomitmen bersama-sama untuk berkomitmen bagaimana kemudian kita tetap menjaga akidah kita, kita tetap menjaga iman kita, akhlak kita, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan aset-aset negara, intinya korupsi itu tidak terjadi pada diri kita. Mungkin itu sekedar pengantar dari kami, Mas As. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup memuaskan. Jadi dari kawan-kawan PMII, jadi sangat luas pandangannya mengenai korupsi. Nah, terus kami juga tindak lanjuti bagaimana tanggapan dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kami persilakan kepada Sarina Yasinta selaku Ketua DPC GMNI Probolinggo. Disilakan. Oke. Terima kasih kepada Mas Mas'ud yang saya hormati selaku Wakil Ketua DPRD Bapak Fernanda Zulkarnain, karena di sini juga bapaknya masih disebut milenial, jadi saya panggil Mas ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Mas Solehudin selaku Ketua PC PMII Probolinggo Raya, dan juga Mas Izud selaku ketua baru yang terpilih ya, selamat, dan juga kepada Mas Ud selaku host. Saya akan menanggapi terkait hari anti korupsi ini, di mana apa yang kita lakukan selagi di organisasi, bagaimana proses-proses yang kita lakukan. Di sini kita memiliki aturan-aturan dalam bertindak. Jadi kita walaupun bertindak, manusia itu memiliki aturan di dalam Al-Quran. Apapun yang akan kalian lakukan itu ada aturannya. Begitupun juga dalam organisasi itu juga masih ada aturannya, atau yang disebut ADART. Nah, di sini itu ada disiplin organisasi. Jadi kita itu ada istilahnya kesadaran bahwasanya dia tuh apa yang mau dia lakukan itu ada kesadaran dari kita masing-masing.
Itu yang terpenting adalah akhlak atau iman. Kita hidup itu ya harus memiliki tujuan. Tujuan kalian untuk menjadi orang yang buruk, ya itulah yang hasil yang kalian dapat. Tapi kalau kita tujuannya menjadi orang yang baik, itulah ya hasil yang akan kalian dapatkan, akan menjadi orang yang baik. Dan kesadaran kita juga dalam organisasi itu proses-prosesnya kita yang mengajarkan bagaimana caranya kawan-kawan itu disiplin akan organisasi, bagaimana caranya kawan-kawan itu, karena memang di GMNI tidak ada yang hanya Islam aja, tidak ada yang hanya Hindu aja ataupun Katolik aja, karena memang kita merangkul seluruh agama, entah itu Buddha, Protestan, Kristen, dan juga Islam. Jadi kita memang merangkul bahasanya ketuhanan yang Maha Esa, di mana semuanya itu memiliki akhlaknya masing-masing dan tujuan pribadinya masing-masing. Dan yang terpenting apabila dia ingin menjadi orang yang buruk, otomatis apa urusannya dia dan timbal baliknya dia dengan Tuhannya masing-masing. Begitupun juga dengan agama-agama yang lain. Jadi tujuan kita ya kita menunjukkan bahasanya bagaimana caranya kita melakukan hal yang baik. Korupsi ini kan seperti yang Bapak Fernanda atau Mas Fernanda yang disebutkan dalam kamus besar Indonesia itu artinya busuk, sehingga artinya itu lebih universal gitu, nggak spesifik ke uang aja, tapi intinya lebih kesadaran diri apa yang mau kita lakukan, busuk atau buruk. Contohnya kalau kita dalam OKP ya, ini kan organisasi kemahasiswaan atau sebagai mahasiswa, di mana kita itu punya karakter di mana kalau misalnya kita mau menjabat sebagai Presma ataupun kita mau menjabat sebagai BEM-U, itu kita harus ngandalin apa yang fakultas-fakultas itu yang punya. Misalnya kita harus memiliki kekuasaan yang terpenting, kekuasaan relasi. Nah di sana kita bisa mengandalkan dengan uang ataupun dia memberikan feedback yang buruk atau gimana feedback yang baik, seperti itu bisa disebut juga korupsi dalam hal ranah mahasiswa. Itu hal kecilnya lah, intinya dalam hal kecil di negara kita. Tapi kalau di secara luas itu ada pejabat, kalau di Indonesia itu ya ada DPRD, ada presiden. Apabila dia yang bertujuan baik, meskipun DPRD dia yang bertujuan baik, otomatis akan baik. Tapi rakyat di sini kan mempercayainya. Begitupun juga dalam ranah mahasiswa, mahasiswa mempercayai ketua BEM itu. Tapi kalau dia mempunyai hal buruk, itu ya secara tidak langsung urusannya dia dengan Tuhannya. Kita sebagai mahasiswa, kita ya sudah mempercayainya, ya urusannya dia di akhirat, seperti itu. Kalau apabila dia melakukan hal yang buruk menurut saya dan juga dalam pandangan-pandangan yang sudah kita terapkan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih pentingnya apabila mau korupsi ya berarti sudah jelas dia itu bukan orang yang baik. Secara akhlak, secara akal sehat berarti dia bukan orang yang baik. Itu korup, sudah melakukan hal yang buruk, tindakan-tindakan penyelewengan yang tidak mengenakan bagi individu maupun orang banyak. Itu yang mungkin saya bisa tekankan. Terima kasih kepada Bang Masud. Bisa dilanjut. Baik. Nah, kali ini juga kita akan minta tanggapan dari IMM, dan kebetulan ini ketua baru ya, kira-kira belum 1 bulan Mas. Kemarin terpilih kalau nggak salah per akhir November ya, akhir November, jadi belum 1 bulan kayaknya ini Mas. Nah mudah-mudahan ke depan dalam mengemban amanah yang baru ini selaku ketua IMM Probolinggo bisa mengambil hikmah dari kegiatan atau pelajaran dari tema anti korupsi. Kepada Mas Izzuddin kami berikan waktu untuk tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan kepada host yang telah memberikan waktu kepada saya, yang terhormat ke Wakil Ketua DPR Pak Mas Fernanda, dan juga Ketua Umum PC PMII Mas Soleh, dan juga Ketua Umum PC GMNI Probolinggo Mbak Yusinta.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pertama-tama saya perkenalkan diri dan juga saya adalah, benar katanya Mas U tadi, kalau misalkan saya Ketua Umum PCIMM Probolinggo yang baru terpilih, dan saya ucapkan terima kasih. Untuk saya sendiri kuliah di STAI Muhammadiyah yang ketua rektornya Pak Nur Hasan. Mungkin Pak Fernanda juga enggak asing dengan beliau. Membahas tentang korupsi dan apa yang ada di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tersendiri. Di dalam tujuan IMM itu terdapat yang namanya menciptakan kader akademisi Islam yang berakhlakul karimah. Dalam tujuan IMM sendiri itu sudah jelas kalau misalkan di dalam IMM itu sudah diajarkan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Di dalam IMM itu terdapat trilogi. Yang pertama itu religiulitas, intelektualitas, dan humanitas. Jelas yang pertama adalah religius. Jadi di IMM kita itu sudah dicetak menjadi kader yang mempunyai akhlak, tentunya yang mulai tadi disindir oleh Pak Fernanda juga, kalau misalkan seorang pejabat yang korupsi itu tidak lepas dari peran akhlaknya. Di dalam IMM kita sudah ada itu, yaitu di nilai yang religius. Mungkin di nilai yang lain ada juga intelektual, yang misalkan di mahasiswa sendiri memang kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya intelektual. Dan juga yang ketiga humanitas, yaitu yang lebih sering dikenal dengan memanusiakan manusia. Jadi di IMM itu sudah dicetak gimana kader yang akan tanggap akan masalah sosial. Dan juga kalau misalkan kita bahas masalah sosial, ini juga tidak lepas dari yang namanya korupsi. Kenapa? Soalnya kalau misalkan kita analogikan korupsi itu dengan mengambil uang rakyat, maka secara tidak langsung kan si pejabat itu merugikan rakyat. Nah, di dalam IMM kita diajari humanitas. Kalau misalkan ada salah satunya di bencana, ada bencana alam, kita tuh selalu ada galang dana. Nah, dari situ kita udah membantu. Jadi kalau misalkan yang katanya apa, Mas host tadi bilang cara IMM sendiri itu mencetak kader yang sekiranya tidak korupsi, mungkin dari situ sudah jelas gitu. Kita udah mencoba untuk membantu dari ranah kecil, kita turun ke jalan. Nah, dari situ kita sudah mendidik gitu, gimana kader itu yang sekiranya sedikit memanusiakan manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ketua-ketua organisasi kemahasiswaan. Ya. Jadi Cipayung ini sebetulnya ada 5, Mas. Organisasi Cipayung itu ada 5. Dan itu sangat bersejarah, khususnya kawan-kawan yang tergabung dalam Cipayung. Tapi di sini judulnya adalah Cipayung Plus karena ada IMM. Kalau di kota-kota besar itu ada seperti GMKI, ada seperti PMKRI, tapi kebetulan Probolinggo belum ada. Mungkin pengaruh kampus negeri ini yang sangat berpengaruh di Probolinggo karena belum ada kampus yang negeri. Nah, sebetulnya yang diharapkan teman-teman mahasiswa ini, Mas, jadi pejabat negara itu sering membuka ruang-ruang diskusi seperti ini. Nah, yang diharapkan agar apa? Kontrol wewenang, kontrol jabatan antara organisasi kepada pejabat negara itu sangat berfungsi. Nah, ketika ada pejabat yang melakukan penyelewengan, itu akan berdampak bagi khususnya masyarakat secara luas.
Jadi acara-acara seperti ini yang sebetulnya diinginkan oleh teman-teman mahasiswa khususnya di Probolinggo. Jadi mungkin ke depan pejabat-pejabat negara seperti ya legislatif akan membuka ruang-ruang diskusi, karena yang paling penting adalah menularkan gagasan yang baik untuk kepentingan atau kemajuan kota tercinta, kan begitu kira-kira Mas. Nah, jadi bagaimana tanggapan Mas Dewan kita, Mas Fernanda, terhadap ruang-ruang diskusi agar membuka mata intelektual bagi kaum-kaum pemuda khususnya di kota Probolinggo? Silakan. Terima kasih. Jadi untuk masalah ruang diskusi saya setuju. Saya setuju sekali harus terbuka secara lebar. Saya kira juga teman-teman, bukan hanya saya, teman-teman DPRD pasti membuka lebar untuk itu. Cuma memang ada dua pada saat kita ingin diskusi itu dilakukan secara tersurat, itu ada aturannya. Jadi dengan mengundang, menyurati DPRD seperti itu. Cara yang satunya lagi adalah diskusi-diskusi sederhana yang seperti ini, tidak perlu menyurati DPR, tapi bisa langsung berbicara dengan teman-teman anggota legislatif dari daerah masing-masing. Itu seperti contohnya saat ini saya merasa terhormat sekali dan berterima kasih sudah diundang dalam bincang-bincang ini, karena saya adalah bagian dari pemuda-pemuda Probolinggo. Saya meniti karir untuk menjadi seperti sekarang ini juga tidak mudah dan tidak cepat. Butuh proses yang cukup panjang, sehingga ya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki jabatan yang sekarang. Jadi jabatan ini melekat kepada saya, walaupun ini sistemnya sistem outsourcing. Jadi 5 tahun sekali. Di jabatan ini makanya kita itu harus banyak sering lihat ke bawah daripada lihat ke atas. Karena jabatan yang saya emban sekarang, yang diamanahkan ke saya oleh masyarakat Kota Probolinggo dan oleh Allah, itu jabatan outsourcing. Kita dicoba hanya 5 tahunan. Nanti berikutnya kita harus berusaha lagi dengan memperjuangkan hak-hak masyarakat tersebut. Sebenarnya kalau saya tidak berbicara atas nama keseluruhan DPRD, karena di DPRD kan bagaimanapun juga kan ada banyak fraksi, dan yang setiap fraksi tentunya ada hal-hal mungkin yang diperjuangkan itu berbeda, walaupun tujuannya sama, mungkin untuk memperjuangkan masyarakat, cuman mungkin caranya berbeda, poin-poin perjuangannya juga mungkin berbeda. Itu hal yang lumrah. Jadi tidak bisa saya seorang Fernanda ini, jadi biasanya ada saya didatangi oleh warga saya bilang, loh Mas, jenengan ini kok setuju dengan itu yang ada poin yang diminta oleh pemerintah? Loh, kita tidak setuju. Cuman kembali lagi bahwa DPRD ini kolektif kolegial. Jadi pengesahan itu dilakukan secara kolektif kolegial. Jadi kalau nanti pada saat voting banyak yang setuju, seperti mungkin mas-masnya sama mbak-mbaknya ini tahu, lihat waktu yang ada salah satu partai di DPR RI itu ribut karena tidak setuju dengan salah satu undang-undang yang akan disahkan oleh pemerintah, itu masih berupa rancangan waktu itu. Nah, kan ada satu mungkin 2 fraksi yang tidak setuju, tapi undang-undang itu tetap terjadi. Nah, karena memang kolektif kolegial. Jadi kalau seorang DPRD, jadi kami kalau di kota itu DPRD ya, kalau DPR itu di pusat, kita bukan pejabat negara. Kalau DPR RI itu pejabat negara. Tapi kalau DPRD itu pejabat daerah, jadi tidak sama, Mas. Kita tidak mendapatkan istilahnya itu kalau sudah selesai ada tunjangan pensiun kayak gitu. Kalau DPR RI dapat, DPRD kalau selesai sudah. Nah, jadi kita itu pejabat daerah bukan pejabat negara. Jadi ada hak-hak yang tidak sama antara DPR RI dengan DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana DPRD ini, saya selalu bicara kepada teman-teman di bawah, kepada kader-kader. Kebetulan saya adalah salah satu ketua partai di Kota Probolinggo. Saya bicara kepada seluruh kader saya bahwa yang dinilai dari kami itu bukan hasilnya, tapi perjuangannya. Karena kami hanya bisa memperjuangkan. Kita kasih contoh real di Kota Probolinggo, tetap yang mengetok palu itu pemerintah daerah,
wali kota, bupati. DPR memperjuangkan, jadi bukan hasilnya yang dinilai, tapi perjuangannya. Ya alhamdulillah, beberapa hal yang kami perjuangkan, yang saya perjuangkan untuk masyarakat, ya alhamdulillah goal bisa tercipta, tapi juga banyak yang tidak terlaksana. Jadi itu fungsi kami, karena kami juga mengawasi. Tetap yang ketok palu adalah pemerintah daerah, bupati dan wali kota. DPRD kita memperjuangkan hal itu, dan pada saat kami tidak setuju, belum tentu hal itu tidak dilaksanakan, karena kembali lagi bahwa di DPR ini ada 30 orang kalau kota Probolinggo. Nah, pengambil keputusan ya semua itu adalah pengambil keputusan seperti itu. Jadi ya kami terus terang, saya yakin kalau di kota Probolinggo itu kami partai yang memiliki pengurus terbanyak milenial. Dan saya yakin bahwa partai kami juga memiliki pengurus perempuan terbanyak. Saya yakin itu, nanti kalau bisa dicek juga. Jadi kami membuka ruang untuk para pemuda, tidak berhenti di sini. Perjuangan adik-adik yang mulai tadi adanya BEM apa sampai menjadi ketua di kota itu bagus sekali. Itu pembelajaran kita untuk berorganisasi. Bagus sekali itu. Tapi jangan mau berhenti di situ. Kalau kita lihat tuh ini ada korupsi, jangan disalahkan orang itu, salahkan diri kita. Loh, kalau Anda merasa akhlak Anda lebih baik dari orang itu, ayo kasih tujuan Anda untuk saya mau menjadi orang itu. Saya mau menjadi pejabat negara, saya mau bermanfaat untuk masyarakat. Kan begitu. Kembali lagi kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu sudah Rasulullah sudah berbicara begitu jauh hari sebelumnya itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan begitu. Ya tujuan itu sama. Saya pun tujuannya pada saat untuk mencalekkan ini, tujuan saya untuk itu. Bagaimana saya bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memang sudah dekat dengan saya. Perjalanan politik saya panjang. Jadi saya 2014 itu mencalekkan caleg DPR RI. Jadi DPR RI Dapil Probolinggo Pasuruan, kota kabupaten. Jadi 4 daerah. Kalah saya. Saya terus 2018 mencalonkan sebagai calon wali kota Probolinggo. Kalah saya. Nah, terus setelah itu sebenarnya semua itu adalah dorongan dari sekitar untuk tidak ada kemauan saya sendiri. Pada saat caleg RI juga tidak ada kemauan dari saya. Kebetulan keluarga saya dekat dengan ketua umum waktu itu, Pak Abu Rizal. Saya diminta untuk menambah suara untuk sudah nyalekan, kita punya potensi, nyalek saya. Tapi bukan dari diri saya. Calon wali kota pun itu permintaan dari ya keluarga kami. Karena banyak mungkin adik-adik semua tahu, bapak saya juga di politik juga lama, memiliki banyak simpatisan yang ingin untuk bapak saya waktu itu mencalonkan, kan begitu. Nah, tapi karena faktor usia dan secara keluarga tidak boleh, dimintalah dari kader keluarga. Waktu itu yang dipilih saya. Jadi perjalanan politik saya panjang, dan itu kalah lagi. Nah, tetapi pada saat pencalekan itu saya yang memang diri saya bilang saya mau maju caleg. Jadi waktu 2018 kemarin pencalekan kota, ya banyak dorongan dari teman-teman, tapi imunitas terbesar saya itu karena dari diri saya ingin nyalek. Dan tujuan saya hanya satu untuk nyalek itu. Bagaimana nanti di dalam saya bisa membantu masyarakat yang sudah dekat dengan saya untuk semua hak-haknya itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kalau saya tidak di dalam pemerintahan daerah akan sulit. Sekarang adik-adik mau boleh haknya adik-adik untuk berbicara kepada pemerintah. Sulit karena adik-adik di luar. Pada saat adik-adik nanti di dalam pemerintahan akan lebih mudah untuk memperjuangkan. Dan itu sudah saya alami saat ini, dan itu memang benar terjadi. Jadi tidak lain tujuan saya, dan saya memang minta sendiri, saya mau nyalek untuk ini, dan memang saya teguhkan dan harus jadi. Alhamdulillah sama Allah dikasih amanah ini, ya mudah-mudahan saya kuat mengemban amanah ini sampai memang selesai, dan untuk masyarakat kota Probolinggo. Kembali lagi tadi saya setuju untuk kawan-kawan semuanya untuk diskusi-diskusi, saya selalu membuka lebar. Jadi saya biasanya mengajak teman-teman bertemu, ayo ketemu di kantor DPRD, biar tahu, ini loh kantornya perwakilan rakyat. Cuman memang agenda kami kan tidak hanya 1-2, kami juga ada agenda keluar daerah, kami ada agenda turun ke masyarakat, jadi memang tidak selalu di kantor. Sehingga memang butuh penyamaan waktu saja. Jadi saya rasa bukan hanya saya, tidak ada mungkin ya harapan saya juga tidak ada DPR yang
tidak ingin ketemu dengan masyarakat, tidak ada. Saya rasa tidak ada, karena mereka juga dipilih oleh masyarakat. Kalau sudah seperti itu pasti nanti tidak akan dipilih lagi. Jadi kita butuh masyarakat, dan memang nadi kita adalah perjuangannya untuk masyarakat, bukan untuk kita pribadi. Itu banyak poin-poin yang sudah saya pribadi dan fraksi kami perjuangkan yang sudah dinikmati oleh masyarakat, walaupun tidak banyak kalangan yang tahu itu. Jadi mungkin itu Mas Sudi dari saya, dan juga tadi betul Pak Nur Hasan tuh saya kenal baik, kebetulan beliau adalah salah satu pengurus kader terbaik partai kami. Jadi di dalam partai kami, terus kalau adik-adik ini semua dari OKP, berarti kan KNPI ya, di bawah KNPI. Nah, ketua KNPI kota adalah kader, salah satu kader terbaik kami yang juga menduduki di DPRD juga. Jadi dari partai kami juga. Jadi alhamdulillah kami ini dari milenial ada, dari perwakilan yang senior juga ada, dan kalau saya tidak salah anggota DPRD termuda periode 2019-2024 di Kota Probolinggo itu dari partai kami juga. Gitu. Jadi itu salah satu ya poin lah. Ayo saya mengajak semuanya untuk para milenial tidak berhenti di sini, kita masuk di dalam pemerintahan. Kalau ada yang kurang baik kita rubah bersama. Tidak bisa hanya satu orang, tidak bisa seorang Fernanda untuk merubah semuanya. Kita butuh dukungan untuk semuanya, kita bersama-sama. Yang penting niat dan tujuan kita sama, bagaimana jabatan kita bisa mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Itu Mas, monggo dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Kali ini saya selaku host juga ingin memberikan kesempatan bagi kader-kader dari perwakilan yang duduk di depan ini. Kayaknya banyak unek-unek yang akan disampaikan. Mungkin ada perwakilan yang mau ditanyakan kepada ya perwakilan kita lah yang di DPRD ini. Apa unek-unek yang akan disampaikan? Silakan, kami buka pertanyaan. Perkenalkan dari mana? Maksudnya dari organisasi mana begitu? Siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Mas Fernando, dan juga host Mas Masud, dan juga Ketua Umum GMNI Yasinta, Ketua Umum PMII Mas Soleh, Ketua Umum IMM Mas Izzuddin. Sebelum saya bertanya, saya ingin berbicara sedikit saja, yaitu secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya. Berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, seperti halnya KPK yang menyelidiki atas ketidaksinkronan data yang diberikan oleh pemerintahan, DPRD, DPR RI, dan yang lain-lain. Yang saya tanyakan, uang hasil korupsi seorang tersangka koruptor itu kemana, dan kerugian negara akibat ulah koruptor siapa yang bertanggung jawab? Terima kasih. Mungkin ada lagi yang memberikan question terhadap ini, ada kawan dari IMM juga, monggo. Nanti sekalian langsung, kayaknya dari GMNI itu Mas. Ini juga dari kawan IMM, monggo. Cek. Kayaknya mic-nya minta ganti Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Mas, dari demisioner sebenarnya, sudah di cabang IMM. Kebetulan diundang sama Mas Maud Sadi dan ikut hadir di acara ini. Sebenarnya kan kalau kita melihat tentang tema korupsi ini, sebenarnya sudah masalahnya klasik kayaknya nih Mas. Zaman kolonial maupun imperialisme Eropa itu sudah diajarkan sebenarnya kita itu terkait dengan
hal-hal yang seperti ini. Bagaimana dulu Belanda, Eropa, Inggris, Prancis itu bagaimana menjajah kita dengan cara yaitu tadi adu domba dan lain sebagainya. Ini dulu bentuk titipan lah bahasanya gitu. Terkait dengan itu saya pernah baca dari bukunya Terelie, Mas. Mungkin ini memang fiktif tapi menarik gitu. Bahwasanya korupsi itu sebenarnya memang hasil dari kong kali kong sebenarnya. Tidak ada yang ada niat dari salah satu pihak, itu nggak ada. Pasti ada beberapa pihak yang terlibat dari ini. Makanya dikatakan dalam sebuah literasi itu bahwasanya korupsi ini adalah hasil dari pemerintahan yang oligarki gitu. Jadi kita patut sebenarnya kalau kita merasa mahasiswa ini juga memahami bagaimana mencari titik terang terkait dengan bagaimana kita tidak mau terlibat korupsi. Salah satu upayanya adalah revolusi, seperti yang dikatakan Karl Marx gitu ya, dalam bukunya Marx gitu ya. Nah, revolusi memang betul. Tidak bisa kalau kita hanya memutus satu rantai di dewan saja, tapi masyarakat di bawah itu juga sudah mengenal bagaimana cara berkorupsi. Contohnya waktu, contohnya juga mungkin kita pernah tahu lah bahwasanya kita mau ngurus SIM saja harus lewat calo. Ya. Calo ini kan bentuk praktek-praktek korupsi yang betul-betul kita mencari jalan-jalan yang mudah. Ini yang dimanakan bahwasanya oligarki dan juga kesempatan yang tidak didapatkan oleh orang banyak itu ya juga bagian dari bagaimana kita bicara tentang korupsi itu. Gitu. Jadi ya betul katanya tadi host tadi, bagaimana sih sebenarnya membuat efek jerah gitu bagi para pelaku-pelaku ini agar korupsi ini sudah tidak ada lagi. Salah satu menurut saya ya revolusi. Kita bisa berkaji lah terkait dengan revolusi seperti apa yang kita harus ambil gitu. Mungkin itu Mas dari saya, mungkin ditanggapi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilil haq, astaghfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan, yang satu dari GMNI, yang satu dari IMM. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara, Mas? Nah, yang kedua ini, memang sebetulnya masalah korupsi ini sudah sangat klasik begitu. Cuman kan sekarang banyak pelaku-pelaku korupsi ini bukan tunai lagi, Mas, tapi non tunai, ATM di mana-mana. Nah, jadi sebetulnya korupsi menurut kawan IMM adalah hasil perundingan kelompok. Jadi kong kali kong, karena sebelumnya proses demokrasi yang sangat panjang mungkin jadi berpengaruh ketika seorang tersebut memiliki jabatan. Nah, itu pertanyaan dari kawan IMM, mohon ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Masud. Dari Mas Joko dulu ya. Jadi kalau yang saya tahu, mohon maaf kalau saya keliru, kalau yang saya tahu keuangan itu dikembalikan ke negara, Mas. Jadi hasil yang diambil oleh KPK itu nanti akan kembali ke negara. Dan juga nanti kalau terhitung nanti bahwa ada aset-aset yang dibeli dari hasil korupsi, nanti aset itu juga dilelang oleh negara, uangnya kembali kepada negara. Itu yang saya tahu memang seperti itu. Yang kedua tadi dari Mas Fendi ya. Mas Fendi, jadi ini bukan sulit untuk dijawab, tapi harus berhati-hati dengan menjawab. Jadi kalau kita bicara revolusi, Mas, revolusi itu hal yang lebar. Jadi tidak bisa kata-kata revolusi itu berdiri sebagai satu kosakata, karena nanti akan menjadi rincuh. Yang saya pahami, karena saya juga kebetulan suka membaca buku, Mas. Secara garis besar arti revolusi itu adalah perubahan secara signifikan, entah itu perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan tatanan, perubahan secara signifikan dengan waktu yang sangat cepat, itu revolusi. Nah itu, jadi kalau hanya ada satu kosakata revolusi, ini akan menjadi berbahaya jadinya. Karena revolusi itu ada beberapa pakar menyatakan bahwa secara sah bisa dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Itu revolusi, begitu. Jadi kalau dengan arti awalnya bahwa revolusi itu adalah suatu perubahan, saya setuju, Mas. Harus dirubah mindset kita tentang korupsi itu. Dari mana merubahnya? Sulit, Mas. Pembelajaran sudah kita lakukan. Masing-masing
kader itu baik dari profesional maupun dari partai politik, mereka sudah disumpah atas jabatannya. Loh, apa yang kurang kalau kita percaya dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, harusnya itu selesai. Agama apapun kita setelah kita disumpah itu selesai, tapi itu terjadi. Kan begitu. Jadi perubahan, tapi kembali lagi, perubahan itu ada pada dalam diri kita. Bahwa pribadi kita yang bisa merubah ya kita sendiri, ya diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain merubah diri orang itu. Kalau merubah tatanan pemerintahan mungkin, tapi merubah pribadi pada saat sampean bergerak ingin merubah tatanan pemerintahan, harus ada satu yang dijadikan pemimpin. Anda yakin pemimpin itu nanti bisa amanah? Berbeda Mas, pada saat kita tidak memiliki jabatan dan kita memiliki jabatan. Banyak kok orang yang korupsi pada saat tidak memiliki jabatan. Wow, bagus. Kalau sholat ke masjid, begitu dia memiliki jabatan di atas, disitulah dia akan betul-betul dilihat bagaimana kemampuan dia menahan diri dia. Jadi tidak sama. Saya juga sama, Mas. Saya aktif di lapangan. Saya seorang aktivis mulai dari muda. Saya aktif di lapangan. Kita kalau sampai punya sahabat di lapangan yang dari awal di jalan turun jalan enak, pada saat dia sudah memimpin, banyak loh Mas. Kalau senang jenengan banyak baca buku, coba dicari itu. Aktivis 98 yang sekarang sudah menjadi DPR RI itu. Dia berubah atau tidak? Ya itu pribadi masing-masing. Kita dari kacamata setiap orang berbeda ya. Karena yang diperjuangkan juga berbeda. Belum tentu dari kacamata saya baik, dari orang lain baik juga belum tentu. Karena kacamatanya kita berbeda. Begitu. Tapi kalau revolusi tentang akhlak saya setuju. Tapi ingat bahwa tidak semua pejabat, ada kok pejabat yang menjabat 10 tahun, 20 tahun dia tidak tersandung kasus korupsi, kan ada. Jadi kembali lagi, jangan salahkan tatanannya, tapi salahkan pribadinya kalau dalam hal korupsi. Kalau dia melakukan berjamaah betul, banyak terjadi dilakukan secara berjamaah, ya sikat aja secara pribadinya masing-masing berjamaah itu. Dengan kita membuat tatanan yang lebih baik. Tapi kalau revolusi itu merubah tatanan Mas. Gitu ya, saya tidak tahu yang dimaksud sampai revolusi seperti apa, saya tidak tahu. Cuman kembali lagi bahwa sesuatu perubahan cepat juga tidak baik. Dan kita ini tergolong masih muda Mas. Kita ini masih muda, kita mulai 98, sekarang 2020, baru 22 tahun. Amerika itu merdeka sudah tahun berapa Mas? Berapa puluh tahun mereka baru jadi negara seperti sekarang. Kita masih muda ya, kita memperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Ya kita, pemudanya. Bukan yang di atasnya harus kita perbaiki, yang muda yang harus diperbaiki. Karena Anda yang nanti akan menjadi pemimpin. Nah kalau Andanya mengikuti, selesai kita. Makanya kalau mau merusak suatu negara, rusak pemudanya. Nah sekarang kita Kota Brno banyak kok lihat, kita ngikut tren luar negeri kok. Mana ada tren yang diikuti tren kita? Banyak tren luar negeri, itu merusak kebudayaan kita itu. Jadi bukan atasnya yang mau Anda revolusikan, tapi pemudanya yang harus kita revolusikan. Saya, Anda semuanya. Bukan kita melihat ke atas, kita melihat yang ke bawah. Sebentar lagi yang di atas sudah pensiun Mas. Siapa yang mimpin? Ya Anda semuanya. Makanya kami juga mengejar, saya pribadi mengejar kader-kader muda yang berpotensi terus terang. Karena tidak bisa saya berjuang sendiri. Tidak mungkin saya berjuang sendiri. Saya butuh pemuda, sama Pak Karno kan bicara. Kan yang terkenal Pak Karno itu. Kasih saya apa itu? 1000 orang tua kan, cuma butuh 10 pemuda ngalahkan 1000 orang tua kok. Ya itu betul sekali. Jadi Anda harus merevolusi mental Anda mulai dari sekarang. Dan Anda merasa kuat sekarang, tunggu dulu, jalan Anda masih panjang. Dengan Anda berkeluarga nanti berbeda, dengan Anda memiliki jabatan nanti berbeda, dengan Anda memiliki uang nanti berbeda. Itu akan berbeda. Nah, kuatkan sekarang mental Anda, jadilah, ya enggak apa-apa, jadi seorang pejabat nanti, pejabat yang bisa memakmurkan masyarakatnya. Negara kita butuh, Kota Probolinggo juga butuh. Saya juga bisa Mas, saya kerja ditawari di luar negeri, saya sudah kerja dulu. Saya menyelesaikan S2 saya itu 2008. Saya kerja di luar negeri, jadi saya menyelesaikan ijazah saya S1 dan S2 saya di Amerika. Saya selesai 3,5 tahun itu S1 saya dengan double major. Saya majornya 2. Saya selesai tercepat 3,5 tahun. Saya adalah pemenang lomba robot pertama yang dari Indonesia se-Amerika Mas.
Karena dulu saya sekolahnya sekolah teknik saya, IT. Di saya lomba robot itu ada masih mungkin di internet paper itu masih ada mungkin. Di tahun 2006, 2005 saya itu memenangkan lomba robot. Pertama orang Indonesia yang bisa menangkan itu saya. Gitu. Setelah itu saya bekerja, karena ayah saya tidak mendanai, saya S2 itu beasiswa full, dibiayai oleh sekolah saya, full beasiswa. S2 saya selesaikan 1,5 tahun, sama computer science. Saya bekerja di luar negeri, di Amerika itu 2 tahun. Gaji saya itu satu bulannya itu kurang lebih $8.500. Kalau dolar 14.000 itu 120 juta mas. Cuma duduk di depan komputer. Tapi saya pulang. Pada saat saya pulang, saya itu dapat beasiswa S3 saya secara gratis, mas. Saya ngejar S3 saya cuma 2 semester saya terus pulang. Karena bapak saya akan melakukan pilkada di kota Probolinggo. Saya pulang, saya masih dimarahi sama bapak saya. Karena harapan bapak saya, kamu sudah enak di sana, ngapain di sini? Saya bicara ke bapak saya itu tidak ingin bekerja dengan orang, saya ingin memperkerjakan orang. Dari dulu saya seperti itu. Kalau di sana saya ikut orang terus. Saya pulang. Dan pulang sampai saat ini, semua silahkan tanya bapak saya. Semua yang saya kerjakan tidak ada dari hasilnya bapak saya tidak ada. Saya bekerja semua dari nol. 10 tahun saya bekerja di kota Probolinggo yang saya cintai ini. Jadi perjalanan juga panjang. Jadi tidak sama apa yang kita punya nanti pada saat kita di bawah dan pada saat kita di atas. Jadi kalau mau sebelum kita melakukan revolusi di luar, ayo kita lakukan revolusi dalam diri kita. Sulit, saya pribadi sulit. Iman kita naik turun. Sekarang kita bisa ngomong A di depan dengan hebat. Nanti pada saat kita terhimpit, nah di situ uji nyali kita di betul-betul pada saat kita dihimpit, kita jatuh, kita kalah, tidak ada yang mau nolong. Di situ nanti kita bisa turning point kita. Orang yang hebat bukan orang yang menang mas, yang kalah tapi bisa bangkit kembali, itu yang hebat. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Gitu. Jadi perjalanan kita panjang. Jadi saya tidak mau terlalu lebar karena revolusi itu artinya besar ya. Itu yang saya tahu. Jadi revolusi itu besar. Cuman jadi kalau mau merubah tatanan diri kita, akhlak kita terhadap karena korupsi ini di samping berjamaah, kadang-kadang juga ada kita korupsi tapi kita tidak paham. Saya ini pejabat negara. Pada saat saya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan negara, dibiayai oleh negara, itu semua ada aturannya. Pada saat saya melakukan di luar aturan, itu termasuk korupsi. Dan mungkin karena saya tidak tahu, karena aturan itu banyak kan. Makanya saya selalu mempelajari, saya baca mas. Jadi kalau silahkan kapan-kapan kebetulan saya salah satu pimpinan DPRD sehingga saya punya ruangan sendiri. Nah di situ buku itu tumpukan mas, dan itu insya Allah saya baca semua tentang anggaran pemerintahan, tata cara, undang-undang, peraturan daerah, itu hampir semua saya pelajari. Karena ya kita ingin tahu, kita tidak ingin terjerumus pada hal-hal yang kita tidak pahami. Itu. Jadi itu kalau tentang revolusi mas, saya setuju di revolusi tapi mental kita dan mentalnya anak muda. Kita tidak usah ngurus yang di atas kurang berapa tahun sih. Kita ini calon ini, kita harus bisa lebih baik. Sudah ajaran Islam maupun ajaran agama lainnya saya yakin mengajarkan hal yang sama. Hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin. Ayah kita selalu bicara, ndak popis, bapak ini kerjanya ini di kasaran, tapi gue kudu sekolah, kan begitu. Nah itu untuk memperbaiki tatanan kehidupan kita. Saya yakin teman-teman semuanya juga seperti itu. Begitu Mas Edi. Baik, kita sudah cukup panjang berbincang-bincang dengan tema anti korupsi ini. Terima kasih kepada wakil kita Mas Fernanda selaku Ketua DPRD Kota Probolinggo. Terima kasih kepada Ketua PMII. Terima kasih juga kepada Ketua GMNI dan Ketua IMM. Di akhir perbincangan kali ini saya akan menarik kesimpulan. Jadi korupsi ibarat penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Namun korupsi juga bukan penyakit bawaan sejak lahir. Korupsi bisa di tengah perjalanan karir atau kehidupan Anda, maka waspadalah. Di akhir perjumpaan, salam NTV kita, inspirasinya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada NTV dan
tadi GMNI, II, dan IMM. Saya rasa bincang santai ini sangat bermanfaat sekali, dan saya mendukung untuk kedepannya bisa dilaksanakan kembali, karena ini salah satu tugas kami sebagai penyambung dan penyalur aspirasi masyarakat, dan tentunya teman-teman OKP ini juga memiliki aspirasi yang harus kita perjuangkan itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana kembali, dan saya mendorong untuk seluruh para pemuda-pemudi di daerah kami, kota dan Kabupaten Probolinggo ini untuk terus bisa berusaha untuk bermanfaat untuk masyarakat lainnya. NTV